بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus membiasakan diri kita memperbanyak membaca Al-Qur'an dalam setiap keadaan kita. Terutama sekali adalah ketika kita berada di dalam rumah kita. Kita perbanyak membaca ayat-ayat Al-Qur'an di rumah kita. Kalau kita tidak bisa membaca Al-Qur'an dalam satu hari 1 juz, maka kita biasakan membaca Al-Quran minimal 1 hari setengah juz. Kalau masih juga tidak bisa, maka kita biasakan diri kita membaca Al-Quran itu 1 lembar ataupun seperempat juz. Kalau masih juga tidak bisa, mungkin karena sibuk dan lain sebagainya, maka kita biasakan diri kita, kita buat rutinitas kita setiap harinya membaca Al-Quran itu 1 lembar. Kalau 1 lembar juga mungkin karena memang saking sibuknya kita sehingga tidak ada waktu lagi kita membaca Al-Quran, maka kita biasakan diri kita dalam 1 hari itu membaca hanya satu halaman. Ini tentunya sangat mudah. Mungkin masih ada lagi alasan yang lainnya. Kita biasakan membaca 1 hari hanya 1 ayat. Kalau 1 ayat saja dia tidak bisa membacanya, na'udzubillah min dzalik. Ini sudah sangat keterlaluan sekali. Tidak bisa dia membaca 1 ayat saja Al-Quran dalam 1 hari. Padahal dia membaca ataupun membuka HP-nya bisa setiap saat. Membuka HP-nya, melihat WA, melihat Facebook dan lain sebagainya dia bisa. Akan tapi membaca ayat Al-Quran 1 hari 1 ayat ini tidak bisa. Maka sangat disayangkan sekali. Karena apa? Dengan kita membaca ayat Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada kita, pahala yang sangat banyak sekali. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, man qara'a harfan min kitabillahi, man qara'a barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf saja dari Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepadanya sebanyak 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebaikan. Jadi ketika kita membaca 1 huruf saja ayat Al-Qur'an, 1 huruf saja dari Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala 10 kebaikan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya, la aqulu alif lam min harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Akan tetapi alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, dan mim itu 1 huruf. Jadi ketika kita membacakan alif lam mim, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita sebanyak 30 kebaikan. Ini adalah dari segi pahala. Belum lagi dari segi yang lainnya. Karena memang ketika kita membaca Al-Quran ini akan berpengaruh juga untuk kesehatan kita. Selain nanti ketika kita membaca Al-Quran, maka hati kita ini akan semakin hidup, akan menjadi hati yang sehat. Sebagaimana Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan bahwasanya hati manusia itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah hati yang hidup, hati yang sehat, yaitu hati yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Jadi orang-orang yang senantiasa ataupun sering membaca ayat-ayat Al-Quran, berarti dia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini hatinya ini akan semakin hidup. Ya. Kemudian yang kedua adalah hati yang sakit. Ya, hati yang sakit ini kalau dia yang sakitnya sudah kronis, ya maka dia sebentar lagi akan mati. Dan hati yang sakit ini adalah hati yang dimiliki oleh orang-orang munafik yang mereka sangat jarang sekali membaca Al-Quran. Sangat sedikit sekali membaca Al-Quran, ya akan tapi kemudian dia ketika berbicara tentang agama, dia paling unggul. Dia paling di depan, sehingga ayat-ayat Al-Quran yang dia baca, dia tafsirkan dengan akalnya sendiri. Ya, dengan caranya sendiri dia menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Dan terkadang ya sampai lari jauh dari makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang ketiga, ya hati yang ketiga yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim, yaitu adalah hati yang mati. Ya. Hati yang mati, jadi sudah dia sakit kronis, ya lama-lama hati tersebut akan mati. Dan hati ini adalah hati yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir mereka memiliki hati yang mati. Jadi ketika disampaikan kebenaran kepada mereka, ya mereka akan langsung menolak. Itu kan dari ayat kalian, ya sudah pasti seperti itu. Itu kan dari Al-Quran, ya tapi di kitab kami itu berbeda penjelasannya. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi orang-orang yang dia senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran, maka hatinya itu akan hidup, ya. Dan ketika dia misalnya dalam kondisi ya memiliki penyakit di tubuhnya, dengan dia sering membaca Al-Quran, ya maka anggota tubuhnya tersebut akan merespon kebaikan, ya sehingga tubuhnya pun akan menjadi sehat. Ya. Karena kalau hati seseorang itu suci, ya sebagaimana yang disebutkan ataupun yang dikatakan oleh Utsman bin Affan, ya kalau hati kalian ini suci, bersih, maka kalian tidak akan pernah bosan untuk membaca ayat Al-Quran. Ya tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah lelah untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Ya, maka dari itu, ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kita biasakan diri kita, ya kalau bisa ya di HP kita install aplikasi Al-Quran, sehingga kita bisa membaca Al-Quran tersebut di manapun kita berada. Ya terutama sekali adalah di rumah kita. Misalnya setelah subuh, ya kita baca walaupun hanya satu ayat itu kalau kita baca tidak sampai 5 menit, hanya sebentar. Ya apalagi kalau satu halaman itu bisa menghabiskan waktu sekitar 5 menitan. Nah, kita biasakan diri kita setiap setelah subuh ataupun setiap setelah sholat maghrib. Kalau tidak bisa ya ketika menjelang tidur, ketika mau tidur kita baca ayat Al-Quran. Ya kita wiridkan, kita biasakan diri kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ketika kita ingin mengusir jin ya dari rumah kita, ya kita harus memperbanyak membaca ayat-ayat Al-Quran. Ya kita ulangi kembali hadisnya ya. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Ya hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kemudian cara yang kedua untuk mengusir jin ataupun setan dari rumah kita, cara yang kedua adalah dengan rutin membaca doa. Ya, kita rutin membaca doa. Ya, bisa dengan menggunakan doa zikir pagi petang. Ya kita perbanyak diri kita membaca zikir pagi petang tersebut, ataupun bisa juga membaca doa-doa yang memang dia doa khusus untuk mengusir jin, mengusir setan tersebut. Di sini sebutkan, perkuatlah rumah dengan rutin membaca doa, ya agar jin dan setan enggan atau untuk tinggal di rumah kita. Ya.
Sesederhana ataupun membiasakan, yang paling sederhana adalah membiasakan mengucapkan bismillah saat beraktivitas di rumah kita. Kita perbanyak ya menyebut Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa dan zikir ya di sini kita gabungkan agar rumah kita itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan. Ya, banyak doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya untuk mengusir ya mereka bangsa jin dari rumah kita. Mungkin yang biasa kita baca misalnya ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini juga diperbolehkan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. Ya, ataupun ketika kita masuk rumah kita membaca doa ketika masuk rumah ya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka jin ya setan ya mereka akan mengatakan bahwasanya kita tidak mendapatkan ya makan malam, ya, kita tidak mendapatkan tempat menginap di rumah ini. Jadi kalau kita membaca bismillah ketika masuk rumah ya setan akan berkata seperti itu. Jadi tidak ada tempat menginap untuk kalian bangsa jin. Ataupun ketika keluar rumah kita juga membaca doa, ataupun ketika masuk ke kamar mandi kita baca doa masuk kamar mandi, yang mana doa tersebut juga adalah doa-doa perlindungan ya, agar kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari setan dari jenis laki-laki dan setan dari jenis perempuan. Ya, seperti itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ketika kita masuk ke kamar mandi. Jadi kita biasakan kita memperbanyak doa ketika masuk ke kamar mandi. Kemudian yang ketiga, cara kita mengusir jin ataupun setan dari rumah kita adalah jangan dihiraukan keberadaannya. Jangan dihiraukan keberadaannya. Karena kalau kita menghiraukan ataupun fokus kita kepada jin tersebut, ini akan membuat kita takut kepada mereka. Yang mana pada bab-bab sebelumnya kita telah menjelaskan bahwasanya kita tidak boleh takut kepada setan. Seharusnya setanlah yang takut kepada kita, sehingga ketika kita lewat dia takut dan dialah yang harusnya lari. Nah, kalau kita fokusnya ya kepada setan tersebut ya, maka kita yang akan takut. Ya, misalnya ada kursi bergerak kita malah fokus ataupun kita lari ya, maka jin tersebut akan senang mengganggu kita. Ya, mereka akan senang menggoda kita, bisa dengan suara-suara, dengan bau-bau yang aneh ya, ataupun juga bisa sampai menampakkan diri mereka di rumah kita. Nah, jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, jangan pernah takut kepada setan. Seharusnya setanlah yang takut kepada kita. Tidak usah kita hiraukan. Jangan kita fokus kepada benda-benda bergerak tersendiri ataupun ada piring-piring jatuh di rumah kita, biarkan saja. Mau ada apapun yang terjadi biarkan saja. Nanti kalau sudah mereka capek sendiri kita biarkan saja ya, mereka akan capek sendiri, sudah mereka akan pergi sendiri. Tapi kalau kita fokus, kita hiraukan ya apa yang mereka lakukan ya, maka mereka akan semakin senang. Apalagi kalau sampai kita takutnya itu berlebihan ya, ketika terdengar suara aneh langsung kita lari ataupun langsung tutup selimut di kepala kita. Padahal sama juga kan gitu. Kalau memang setan itu datang ya, walaupun kita tutup selimut tetap datang juga. Nah, seperti ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, maka jangan pernah takut kepada setan ya, dan jangan kita fokus kepada setan tersebut, tapi fokuslah perbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bagi Anda semuanya yang memiliki pertanyaan ya, bisa mungkin langsung dilayangkan pertanyaan Anda semuanya melalui nomor yang tertera di layar kaca Anda semuanya. Dan insya Allah akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita setelah beberapa jeda berikut ini.